sedikit saya jelaskan mengenai tutorial penggunaan deep frying atau mesin penggoreng otomatis ya. Yang pertama ini colokan ya, steker untuk arus listriknya. Nanti ini udah saya tandai, ada plus ada min, nanti jangan kebalik. Nah, untuk melihat di arus listrik atau kabel stop kontak yang terhubung, nanti pakai taspen. Nah, ini plusnya berarti di plusnya sebelah sini. Ini kan main, ini plus. Nah, nanti sebelum digunakan nanti ditandai dulu, Pak. Tandai dulu plus minnya. Nah, jadi ini yang plus nanti ketemu plus sebelah sini. Ini ada yang namanya box panel untuk kontrol otomatis sasi penggorengan. Yang pertama di sini terdiri dari ini ada saklar untuk on off utama ketika mau menyalakan kompor dan menyalakan instalasi ini. Yang tadi adalah saklar pertama untuk menyalurkan arus listrik ke panel ini. Nah, ini ada indikator termokontrol. Yang pertama untuk suhu aktual yang bagian atas, PV. Nah, PV ini suhu aktual, suhu yang terdeteksi di tangki penggorengan. Yang SV itu suhu yang disetting atau yang diatur. Nah, nanti pengaturannya kita jelaskan satu persatu. Nah, ini untuk memulai. Nah, untuk lampu ada dua, lampu indikator ini ada kuning ada hijau. Untuk hijau itu tandanya ketika proses penggorengan berjalan atau proses burner atau kompornya nyala, itu nanti nyalanya hijau. Nah, ketika suhu tercapai, suhu optimal penggorengan, suhu stabilnya penggorengan tercapai, nanti alarm menunjukkan di lampu kuning. Contohnya misal ketika disetting suhunya 100 derajat misal. Nah, ketika di SV ini nilai SV suhunya 100 derajat, disetting 100 derajat, nanti suhu aktual yang PV terdeteksi 100 sudah mencapai 100 derajat, nanti otomatis kompor mati. Kompor mati nanti yang kuning nyala, alarmnya nyala. Jadi alarm yang di sini nggak kita kasih alarm bunyi tapi alarm lampu. Nah, nanti ketika lampu kuning nyala itu otomatis sudah tidak terjadi pembakaran di kompor atau api sudah padam. Dan juga gas itu sudah tidak teralirkan ke ruang kompor. Jadi ada otomatisasinya di sini. Nah, nanti gasnya tertutup secara otomatis. Ketika tidak ada api, otomatis nanti gasnya juga nggak keluar. Sebelum kita nyalakan, kita atur gasnya dulu. Gasnya udah terhubung ya, udah terhubung ke tabung LPG. Nah, ini kan posisi nutup, nanti dibuka secara perlahan. Nah, cukup segini dulu, dibuka hampir setengah putaran. On kan, terus kita nyalakan. Nah, nanti otomatis nyala sendiri. Jadi ada percikan busi di sana. Kita ulangi lagi coba. Ini kita matikan di sini aja. Nah, coba kita nyalakan. Nah, nanti ada percikan api di sini. Nah, itu. Nah, otomatis nanti nyala sendiri. Ini gasnya terlalu besar, agak dikecilin. Kaken. Tambah. Up. Nah, cukup segini ya.
apinya ya. Nah, ini di suhu 56. Nah, lebih dari 55 ya, Pak. Ini tandanya alarm, di display alarmnya nyala. Lampunya juga nyala. Lampu alarmnya nyala, lampu hijaunya padam. Lampu hijau padam ini tandanya kompornya mati, padahal saklarnya masih on. Nah, ini alarm nyala karena suhunya sudah melebihi batas yang disetting. Batas suhunya tadi disetting 55, dan ini udah 56. Nah, ini kompornya mati. Kompornya mati. Ini coba korek. Nah, posisi 56 ya. Ini masih nyala. Nah, ini kompornya mati. Kompor mati di sini karena atas perintah dari termokontrol. Termokontrol yang panel tadi. Ini sudah tidak ada gas yang sampai ke sini. Nah, sudah tidak ada gas yang sampai ke sini ya. Tidak ada gas yang sampai ke sini karena sudah tertutup di katup valve-nya. Ini solenoid valve-nya sudah tertutup. Diperintah oleh termokontrol ini, jadi aman. Jadi posisinya masih on semua, masih dialiri arus listrik, tapi karena suhunya udah tercapai, nanti kompornya mati. Nah, disitulah fungsi dari kontrol otomatisasi pada sistem penggorengan ini. Nanti ketika suhunya turun di angka 53 atau sekitar 50-an lah, tapi nggak nyampe 55, itu nanti akan hidup sendiri. Nah, ini suhunya masih naik, ternyata masih naik di 57. Ini sampai nanti kenaikannya sampai mungkin bisa sampai 60 mungkin. Karena tadi perambatan panasnya kan masih, pancinya gede, tapi aman karena alarm masih nyala. Alarm nyala, yang hijau mati, kompor juga mati, gas enggak sampai boros kebuang sia-sia, enggak, karena udah ketutup. Tadi saya buktikan dengan saya ambil korek tadi, saya nyalakan pakai korek, udah enggak ada gasnya. Nah, oke. Nanti ditunggu sampai ini di bawah suhunya turun ya. Suhunya turun, nanti kita video lagi. Nanti otomatis nyala sendiri. Tanpa harus dimatikan. Ini jangan dimatikan, saklar jangan dimatikan. Fokus goreng. Jadi tidak perlu takut kalau suhu minyaknya terlalu tinggi sampai nanti hasilnya gosong. Jangan takut seperti itu, karena kita udah pakai sistem otomatis di sini, di satu panel ini. Nanti kemudian di angka 53 ya, kemungkinan kita tebak-tebakan bersama. Tadi karena kita ngaturnya 2 derajat, interval OH-nya 2 angka 2 tadi. Kemudian 2 derajat ke atas, 2 derajat ke bawah. Nah, 53 tepat nyala, awas. Gasnya telat atau enggak. Nah, ini gasnya nutup atau gasnya kurang banyak. Nah, ada bunyi tit, itu gasnya berarti tidak tersalurkan. Nah, ini caranya tinggal diatur gasnya dulu, nanti baru di restart atau dinyalakan lagi. Ini di restart karena tadi berhenti lama ya tekanan gasnya. Nah,
nggak ada bunyi tit. Tadi gasnya udah tak tambahkan sedikit, paling nanti selang sini. Nah, di selang sini tadi agak karena berhenti lama banget, hampir 15 menitan. Di angka 53 ini nyala. Nah, kebetulan tadi ada suatu kejadian yang gasnya kurang, jadi tadi bunyi alarm itu yang tit itu jangan kaget, tidak bakal meledak. Itu tandanya berarti gasnya tidak tersalurkan ke kompor. Jadi pematiknya udah nyala tapi gasnya belum ada. Nah, itu nanti bisa terjadi ketika gasnya berkurang atau gasnya habis. Nanti ada tanda seperti itu. Entah di tengah-tengah proses nanti gasnya habis, nanti pasti api padam nanti bunyi, indikator itu bunyi karena tadi ada sensor api yang tidak terbakar. Nah, ini suhu 53, nanti pas suhu 55 api padam lagi. Nah, ini alarm nyala 56. Oke, alarm nyala ya. Alarm nyala, apinya padam. Apinya padam, alarmnya nyala. Nanti turun lagi di 53, nanti nyala lagi. Oke, berulang seperti itu terus. Sekian ini tutorial singkatnya. Nanti bisa berlanjut, bisa koordinasi kembali ketika pas pengaplikasiannya. Ini keran pembuangan untuk minyaknya. Nanti sangat disarankan ketika buang minyaknya atau mengganti minyaknya yang baru, ketika minyaknya udah lama ya, itu dibukanya pas kondisi dingin, karena nanti takutnya mancur seperti ini. Ini kan masih panas ya, kita praktekkan ya, harusnya pas sudah dingin aja nanti buangnya, biar nanti enggak berbahaya dan lebih aman. Ini diputar ke kiri ya, diputar ke kiri, tinggal diputar ke kanan. Ini juga panas ya. Nah, di sini sekalian untuk penggunaan penggunaan penggorengnya. Nanti ketika bahan dimasukkan ke sini, terus nanti sambil pakai penggoreng, nanti ketika udah mengembang keripiknya nanti tinggal ini kan, terus nanti minyaknya nggak ke bawah. Nah, tuh tinggal diangkat di bagian lengan sini ya, minyaknya udah turun, nanti masuk ke spinner. Nah, masuk ke spinner ini, nanti ditata spinnernya biar tepat di ini. Saya ulangi lagi ya. Ini tinggal diangkat ini tuas ini, nanti ketika udah goreng nanti diangkat. Nah, ini kan otomatis minyaknya turun, minyak turun nggak ke bawah sama
nggak kebelet di keripiknya, nanti baru ditiriskan di mesin spinner. Nah, masuk ya, keripiknya udah masuk, kembalikan lagi, baru spinnernya dinyalakan. Spinnernya dinyalakan, ini colokan, ini boleh bolak-balik. Ya, ini pastikan kunci ini terkunci. Nah, kunci kawat ini terkunci seperti ini. Nanti kalau pas mau ngelepas, tinggal kunci ini diluruskan terus dicabut, nanti tinggal dilepas. Nah, ini saya nyalakan. Nah, ini posisinya ditutup dulu. Posisinya ditutup dulu aslinya, sebelum dinyalakan tadi ditutup dulu biar minyaknya enggak melipas ke luar. Nah, ini dinyalakan. Guys, kalau biasa nggak perlu dipegangin, cuma sebentar, paling nggak ada 5 menit untuk proses penirisannya. Nanti harus dimatikan. Pakai ini sih.